Bab 81, tidak ada tempat untuk berangkat, hanya bisa bertarung. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Di luar gelap sementara sekte itu dipenuhi dengan suasana gelap dan kacau di dalam. Lin Fan berdiri di samping pintu keluar, memperhatikan para pengikut itu melepas seragam mereka dan mengenakan pakaian biasa. Dia tidak bisa menahan perasaan tertekan. Mayoritas orang masih memilih untuk pergi. Tidak banyak yang tersisa. Memang, hidup lebih penting. Kakak senior Han, adik junior Fang. Pada saat ini, Lin Fan melihat Fang Han dan Han Lu yang telah ditentangnya sebelumnya. Fang Han dan Han Lu melihatnya juga dan sedikit mengernyit. Adik junior Lin, apakah kamu tidak pergi? Han Lu bertanya. Tidak, aku tidak akan pergi. Kakak senior Han, kakak junior Fang, aku telah menyinggungmu sebelumnya, dan aku ingin meminta maaf kepadamu sekarang. Lin Fan ingin menyelesaikan masalah, mengingat ini mungkin terakhir kalinya mereka bertemu. Jangan khawatir, itu hanya masalah kecil, aku tidak sekejam itu. Han Lu tertawa tanpa rasa senang. Dia tidak yakin apa yang dipikirkan bajingan itu. Antara kau dan aku, apakah kau pernah menyinggung perasaanku sebelumnya? Fang Han bertanya dengan bingung. Lin Fan berhenti sejenak, lalu tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak, aku salah ingat, salahku, ahahaha. Saat ini, Lin Fan perlu menjaga kesan yang baik. Asrama adik laki-laki Fang dihancurkan olehnya. Karena dia tidak tahu itu, maka tidak perlu mengakuinya dan menciptakan perasaan negatif. Adik laki-laki Lin, sampai jumpa. Han Lu mengambil bungkusannya dan pergi. Saat dia melangkah keluar dari sekte, dia melirik Lin Fan sambil tersenyum. Sepertinya dia tidak bisa membalas dendamnya sekarang. Tetapi sekte lain akan melakukannya untuknya. Han Lu tidak pernah ingin tinggal dan membela sekte itu. Dia memiliki alat hebat yang dapat membantunya menjadi sangat kuat di masa depan. Tidak perlu kehilangan nyawanya di sini. Jika dia berhasil di masa depan, dia bisa membalas dendam sekte itu dengan membalasnya saat itu. Fang Han juga sama. Dia baru saja mencari perlindungan di sekte Saint Devil. Sekarang sekte itu dalam bahaya besar, tidak ada gunanya untuk tetap tinggal. Dia akan menjadi kaisar iblis di masa depan. Tidak layak untuk berjuang demi sekte itu. Sekte itu tidak memiliki nilai seperti itu baginya, kaisar masa depan, untuk diperjuangkan. Setelah mereka berdua pergi, Lin Fan menghela napas. Tampaknya sekte itu telah kehilangan kemakmurannya. Pada saat ini, Lin Fan melihat seorang kenalan, seorang pria yang sangat dikenalnya. Kakak senior Wang. Lin Fan memanggil dengan penuh semangat. Wang Tianfeng melihat semua saudara junior yang telah diganggunya meninggalkan sekte itu. Dia benar-benar kesal. Namun, dia mendengar seseorang memanggil namanya, jadi dia berbalik untuk memeriksanya. Kau, Wang Tianfeng terlalu terkejut untuk percaya Lin Fan ada di sini. Dia membencinya sampai ke tulang, dan bahkan ingin dia berubah menjadi abu. Orang ini menyerang bagian pribadinya, tetapi bukankah seharusnya dia sudah mati? Bagaimana dia bisa muncul lagi? Wang Tianfeng tidak tahu bahwa Lin Fan telah kembali. Sekarang Lin Fan muncul di depannya, dia sangat terkejut. Dia pikir dia mungkin benar-benar melihat hantu. Kakak senior Wang, kau belum pergi. Lin Fan terkejut. Wang Tianfeng selalu menindas adik-adik junior yang lemah. Menurut akal sehat, dia seharusnya pergi sekarang juga. Anehnya, dia masih di sini. Itu bukan urusanmu. Tinggalkan aku sendiri. Wang Tianfeng berkata setelah mengumpulkan keberanian. Dia takut Lin Fan akan menyerangnya lagi. Pengalaman itu meninggalkan bekas pada Wang Tianfeng, dan dia tidak akan pernah melupakan rasa sakit itu. Lin Fan tersenyum, kakak senior ini memang kotor. Namun, ini mungkin. Percakapan terakhir, jadi Lin Fan berhenti mengganggunya. Tiba-tiba, Lin Fan merasa seseorang sedang menatapnya, membuatnya merasa cemas. Ketika Lin Fan memeriksanya, dia melihat seorang saudari junior tersenyum padanya, tetapi tidak ingat siapa dia. Lin Fan balas tersenyum, tanpa tahu siapa dia. Ah, ada monster. Sementara itu, teriakan mulai terdengar dari kaki bukit. Lin Fan segera memperhatikan. Monster. Ada monster di kaki bukit sekte Saint Devil. Sekarang, para murid yang pergi berlari kembali ke sekte. Banyak saudara junior berlari menjauh dari kaki bukit sambil tampak terkejut. Beberapa tampak ketakutan tak terlukiskan sementara beberapa bahkan berlumuran darah. Ada begitu banyak monster di hutan di kaki bukit. Ketika kami sampai di sana,
kami langsung diserang. Terlalu banyak, terlalu banyak. Seorang murid begitu takut sehingga orang mungkin mengira di sana seperti neraka. Ekspresi wajah Lin Fan berubah saat dia mendesah. Sepertinya melarikan diri pun tidak mungkin. Kaisar Yan dan sekte lain mungkin sudah mengambil tindakan. Mereka akan memusnahkan mereka sepenuhnya. Mereka menyembunyikan monster di hutan. Jika para murid turun, mereka akan segera diserang. Para murid sekte luar tidak mampu melawan monster-monster itu. Bahkan monster terlemah berada di level pasca surgawi. Para pengikut sekte luar pasti tidak bisa melawan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Monster telah menghalangi jalan kita. Tidak ada jalan untuk lari. Aku baru saja melihat seorang saudara senior di level pasca surgawi dimakan oleh monster. Menakutkan, terlalu menakutkan. Kita akan mati di sini. Aku tidak ingin mati di sini. Aku satu-satunya anak laki-laki di keluargaku. Aku datang ke sini untuk belajar keterampilan. Saat ini, semuanya benar-benar kacau. Para murid yang dipaksa kembali duduk di tanah tanpa semangat. Sepertinya mereka telah kehilangan keyakinan pada masa depan mereka. Fang Han dan Han Lu juga kembali, masih takut dan terkejut. Monster-monster ini terlalu brutal, dan mereka tidak dapat melawan mereka. Jika mereka tidak cukup cepat, mereka akan menjadi makanan monster. Sekarang, apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana mereka bisa mati di sini? Mereka masih terlalu muda. Tenanglah. Seorang tetua muncul saat ini. Di depan krisis, dia tidak dapat melakukan apapun. Ada monster di kaki bukit, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Tetua itu muncul, tetapi tidak ada gunanya. Para murid itu sekarang panik, dan mereka tampaknya telah kehilangan kemampuan untuk mendengarkan. Lin Fan menatap para murid yang hilang itu dan menggelengkan kepalanya. Saat-saat itu benar-benar sulit. Lin Fan mengangkat kepalanya dan melihat awan berubah warna. Mungkin Kaisar Yan dan sekte lainnya telah berkumpul di luar sekte Saint Devil. Lin Fan memeriksa datanya sendiri dengan cermat. Setelah semua latihan ini, hegemoni Raja Naga telah mencapai level 2. Pada saat yang sama, Iblis Langit tanpa wajah juga telah mencapai level 2. Level kekuatannya telah meningkat 5.000 poin. Dia bisa bertarung, tetapi tidak cukup. Kematian bukanlah hal yang menakutkan, tetapi dia harus mati dengan bermartabat. Angin dingin tiba-tiba bertiup di seluruh area. Lin Fan melihat ke kejauhan, melihat kilatan cahaya terang di kejauhan. Mereka datang. Lin Fan mengepalkan tinjunya. Ini adalah pertempuran sulit pertama dalam hidupnya. Bab 82, Murid-murid Pengecut. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Di kaki gunung sekte Saint Devil, di hutan Fajar. Kaisar Yan berdiri di antara kerumunan, melihat 9 gunung yang dulunya tak terkalahkan dan tak terjangkau olehnya di masa lalu. Sekarang mereka berada tepat di depannya, hampir dalam genggamannya. Perasaan ini membuatnya bersemangat. Ada banyak leluhur yang mencoba melepaskan dinasti Yan Agung dari kendali sekte Saint Devil. Namun, tak satu pun dari mereka berhasil. Namun sekarang, Kaisar Yan akan memimpin dinasti Yan Agung keluar dari rasa malu. Itu memang pencapaian luar biasa dalam sejarah. Ketika dia melihat orang-orang sekte lain itu, matanya berkedip sebentar. Siapa yang mengira bahwa sekte Saint Devil tahu tentang rencana kita? Jelas, salah satu dari kita membocorkan informasi itu. Seorang pria berjubah hitam berkata dengan suaranya yang dalam dan parau. Raja berjubah hitam, ini tidak masalah. Sekarang kita, 9 sekte, berkumpul di kaki gunung sekte Saint Devil. Apakah menurutmu mereka bisa mengalahkan kita? Seorang wanita tua yang berdiri di samping raja berjubah hitam berkata. Wanita tua itu bungkuk. Dia memegang tongkat jalan berkepala burung phoenix, terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Matanya menyipit, dengan sesekali cahaya menakutkan berkedip di sekitarnya. Kaisar Yan adalah kaisar dinasti Yan Agung, tetapi di depan para guru besar ini, dia masih sosok yang kecil. Ada kekuatan jahat dan baik di antara 9 sekte. Mereka biasa bertarung ketika bertemu satu sama lain. Tetapi sekarang, mereka telah mencapai kesepakatan. Mereka akan menghancurkan sekte Saint Devil bersama-sama. Apa yang terjadi selanjutnya dapat diputuskan kemudian. Ketika mereka mendengar bahwa guru besar Saint Devil memperoleh darah dewa dari reruntuhan kuno, saat itulah mereka mulai memiliki pemikiran ini. Darah dewa, barang super langka di dunia, itu adalah inti dari para pejuang kuno yang kuat. Tingkat surgawi yang lebih tinggi tidak permanen,
dan itu pasti bukan akhir. Mereka semua harus mendapatkan darah dewa untuk melihat kemakmuran dari zaman kuno dan memahami yang tidak diketahui. Membandingkan setiap sekte dengan sekte Saint Devil, tidak ada sekte yang benar-benar dapat menandingi mereka. Grandmaster Saint Devil telah mencapai namanya di dunia sejak lama, dan tidak ada yang berani menantangnya. Sekarang, setiap sekte bersatu untuk mendapatkan darah dewa. Bagaimana mereka membaginya setelah mengambilnya akan diputuskan kemudian. Singkirkan sekte Saint Devil. Setiap Grandmaster melihat jauh ke kejauhan. Mereka kemudian memerintahkan semua murid peri celestial untuk menyerbu ke sekte Saint Devil. Di sekte Saint Devil, para pengikut sekte luar yang ingin pergi tetapi tidak dapat melakukannya melihat awan gelap datang ke arah mereka dan menyerah untuk bertarung. Kali ini, mereka tidak berpikir mereka dapat bertahan hidup. Mereka semua merasa bahwa mereka akan mati. Lin Fan merasakan tekanan yang mengerikan datang dari mereka. Ekspresi wajahnya yang serius mencerminkan bahaya yang akan datang kepada mereka. Segera, Lin Fan melihat kerumunan orang melayang di langit. Guru besar Saint Devil, jika Anda tidak ingin sekte Anda hancur, maka Anda akan menyerahkan darah dewa. Pada saat ini, Raja berjubah hitam melangkah maju. Dia takut untuk melawan guru besar Saint Devil sendirian, karena dia lebih lemah dari guru besar Saint Devil. Tetapi sekarang, semuanya berbeda. Kesembilan sekte ada di sana. Guru besar Saint Devil kuat, tetapi itu tidak menjadi masalah lagi. Menghadapi musuh-musuh yang dapat membunuh mereka hanya dengan menggunakan tekanan mereka, para pengikut sekte luar itu kehilangan semua kekuatan untuk melawan. Lin Fan berdiri di tengah kerumunan murid luar dan melihat semua yang terjadi, menjadi sangat gugup. Level 1 Celestial Agung, Level 2 Celestial Agung, Level 3 Celestial Agung, ... Para guru besar dari 9 sekte ini lemah jika dibandingkan dengan guru besar Saint Devil secara individu. Namun, orang-orang ini sekarang bekerja sama, dan mereka sangat berpengalaman. Jika mereka mulai bertarung, mereka mungkin akan membuat guru besar Saint Devil kelelahan. Pada titik ini, orang-orang keluar dari Gunung ke-9. Guru besar memimpin semua tetua dari sekte Saint Devil ke depan kerumunan tempat Lin Fan berdiri. Mereka menghadapi guru besar lainnya dari 9 sekte. Raja Jubah Hitam, wanita tua Laut Biru, guru besar alam semesta. Guru besar Saint Devil memandang para guru besar dari 9 sekte ini, lalu berhenti di Kaisar Yan. Kau benar-benar mengkhianati sekte Saint Devil. Guru besar Saint Devil berkata dengan tenang kepada Kaisar Yan. Guru besar, dinasti Yan Agung bergantung pada sekte Saint Devil selama ribuan tahun. Ini tidak dapat diterima oleh dinasti manapun. Oleh karena itu, ini bukan pengkhianatan. Ini adalah transformasi. Kaisar Yan berkata dengan acuh tak acuh. Serahkan darah dewa, atau mati. Para guru besar dari 9 sekte berteriak bersama, bersiap menghadapi pembantaian yang akan datang. Kali ini, mereka percaya diri. Meskipun sekte Saint Devil kuat, itu masih belum cukup. Sekte Saint Devil telah bertahan selama ribuan tahun. Kami tidak akan pernah tunduk pada kekuatan apapun. Bahkan jika kalian memusnahkan kami hari ini, kalian akan membayar harga yang mahal. Murid-murid dari sekte Saint Devil, dengarkan. Pertahankan sekte kami. Guru besar Saint Devil meraung. Pertahankan sekte dengan segala cara. Pertahankan sekte tersebut dengan segala cara. ... Para pengikut sekte dalam siap bertarung. Jika mereka mati hari ini, mereka akan mati bersama sekte tersebut. Aku tidak ingin mati, tolong ampuni aku. Pada saat ini, seorang pengikut sekte luar menangis memohon belas kasihan. Dia benar-benar tidak ingin mati. Tidak ada cara untuk bertahan hidup ketika 9 sekte menyerang. Adik junior Lee, apa yang kau lakukan? Apakah kau seorang pengikut dari sekte Saint Devil? Beberapa murid berkata dengan marah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seorang pengikut sekte luar akan memohon belas kasihan. Ini sangat memalukan. Lin Fan berdiri di tengah kerumunan dan melihat semuanya. Dia mendesah, karena dia tahu situasi ini tidak dapat dihentikan. Tidak ada yang ingin mati. Namun, saat ini bukan tentang ingin mati atau tidak. Ini tentang kepribadian. Hanya melarikan diri dan bertahan hidup tanpa martabat, bagaimana seseorang bisa menghadapi kesadarannya. Lemah, tidak berguna, pengecut. Lin Fan tidak pernah memandang rendah orang lain, karena setiap orang memiliki sesuatu untuk dihormati. Namun,
Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bahkan Lin Fan tidak bisa tidak memandang rendah. Haha, orang-orang dari 9 sekte tertawa terbahak-bahak. Guru besar Saint Devil, ini murid-muridmu. Baiklah, coba kulihat, apa yang telah kau lakukan untuk sektemu. Wanita tua blusi berkata dengan senyum ramah, tetapi dengan suara penuh sarkasme. Murid-murid sekte Saint Devil, jika kalian tidak ingin mati, kalian akan merangkak ke sini sekarang juga. Aku, wanita tua blusi, dapat menjamin keselamatan kalian. 9 sekte di sini dapat menerima kalian sebagai murid kami, atau kalian dapat mati bersama guru besar kalian. Petik 2. Aku hanya memberimu waktu 10 napas. Sekarang kalian dapat memulainya. Pernyataan wanita tua itu memberi harapan kepada banyak murid Saint Devil. Wanita tua blusi, beraninya kau menipu murid-murid kami. Seorang tetua berteriak dengan marah. Masih ada 7 napas tersisa. Pada saat ini, para murid dari sekte Saint Devil mulai berbicara dan saling memandang. Hati dan pikiran mereka memang telah tergerak. Mereka tahu tidak ada harapan untuk selamat dari serangan itu. Namun, wanita tua itu memberi mereka harapan untuk hidup. Ini pasti kesempatan terakhir. Lin Fan menatap para murid itu. Dia tahu bahwa sekte iblis suci telah tamat, tak ada harapan lagi. Penerjemah, Kaos, Editor, Hites. Aku akan merangkak. Aku tidak ingin mati. Kali ini, seorang murid sekte luar tidak dapat menahan tekanan lagi dan mulai merangkak ke sisi lain sambil menangis. Murid ini memohon belas kasihan, sama sekali tidak terlihat seperti murid sekte Saint Devil yang sombong. Setelah ini, semakin banyak murid sekte luar mulai menyerah. Mereka tidak ingin mati demi sekte tersebut. Mereka hanya di sana untuk melatih keterampilan mereka. Sekarang setelah mereka menghadapi bahaya yang nyata, tidak ada cara bagi mereka untuk menyerah begitu saja. Beberapa dari mereka memang hanya ingin hidup. Para tetua dan murid lainnya melihat para murid sekte luar ini, yang tampak seperti anjing yang memohon belas kasihan. Mereka marah dan sedih. Mereka adalah murid-murid sekte Saint Devil. Lin Fan melirik mereka, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka bukanlah murid-murid sekte Saint Devil. Bahkan jika 9 sekte menerima mereka, mereka akan diperlakukan seperti anjing. Kaisar Yan, aku adalah putra menterimu. Aku tidak ingin mati. Aku menyerah. Aku di sini hanya untuk belajar. Hatiku bersama dinasti. Ada lebih dari 10.000 murid, dan banyak dari mereka adalah pengecut. Sekarang setelah wanita tua Laut Biru menipu mereka, banyak murid sekte luar tergerak, melihatnya sebagai satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Meskipun sekte Saint Devil telah memperlakukan mereka dengan baik, dibandingkan dengan kehidupan mereka, perlakuan baik tidak ada artinya. Orang-orang dari 9 sekte memandang para murid itu dan tertawa. Para murid ini, yang bersedia mengkhianati sekte mereka untuk hidup, benar-benar seperti anjing. 2 napas. Wanita tua Laut Biru berkata dengan mata menyipit. Pada titik ini, semua murid sekte luar bergerak. Bahkan beberapa murid sekte dalam mulai ragu-ragu. Hidup atau mati? Guru besar, aku tidak ingin mati. Seorang murid sekte dalam yang sedikit terhormat melangkah keluar dari kerumunan dan merangkak ke wanita tua Laut Biru. Adik laki-laki Wu, kamu adalah murid sekte dalam. Bagaimana kamu bisa mengkhianati sekte? Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Seorang murid tingkat peri celestial membuang rasa hormat dan sektenya demi bertahan hidup. Hal ini membuat banyak orang marah. Guru besar Saint Devil melihat semua ini tetapi tidak mengatakan apapun atau menghentikan siapapun. Tampaknya dia ingin tahu berapa banyak yang akan mengkhianati sekte tersebut. Kakak senior Wu, kau bajingan. Dulu aku benar-benar mengagumimu. Wang Tianfeng, yang biasa menindas saudara junior, menunjuk kakak senior Wu dan menggeram. Di antara kerumunan, Fang Han dan Han Lu saling memandang. Mereka tidak ingin mati. Hidup mereka baru saja dimulai. Terutama Fan Han. Dia memiliki warisan Raja Iblis. Bagaimana dia bisa mati tanpa mencapai apapun? Namun, membiarkan calon Raja Iblis merangkak seperti anjing, itu tidak dapat diterima. Tetapi, aku tidak ingin mati. Fan Han melangkah maju dan mulai merangkak ke arah wanita tua itu. Aku juga tidak ingin mati. Han Lu mengikutinya dari belakang dengan cepat. Lin Fan melihat semua ini dan mengerutkan kening. Jika ini terus berlanjut, semakin banyak murid akan mengkhianati sekte tersebut. Bagaimana menurutmu, Guru Besar Saint Devil?
ini adalah murid-muridmu, sekelompok pengecut. Wanita tua Laut Biru itu tertawa penuh kemenangan, seolah-olah telah melihat sekte Saint Devil hancur. Murid-murid, sekte-sekte ini akan menghancurkan sekte Saint Devil kita hari ini. Bahkan jika kita bertarung sampai orang terakhir, tetes darah terakhir, kita tidak akan menyerah. Bertarung, tidak menyerah. ... Murid-murid Saint Devil sekte yang tersisa berteriak dengan marah. Mereka tahu hasil dari perang ini, tetapi mereka tidak takut. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya. Mereka akan membela sekte Saint Devil dengan nyawa mereka. Lin Fan mengepalkan tinjunya. Serang. Teriakan perang yang marah menyebar ke seluruh sekte Saint Devil. Orang-orang dari 9 sekte memandang para murid itu dengan jijik. Orang-orang yang berada di bawah level pasca surgawi hanyalah semut. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang, itu tidak berguna. Hanya membandingkan para petarung yang paling kuat, dengan 9 sekte yang bersatu, mereka dapat dengan mudah mengalahkan sekte Saint Devil. Perang yang mengerikan dimulai, teriakan dan tangisan dapat terdengar di mana-mana. Musuh yang berada di level peri surgawi dengan mudah membunuh sejumlah besar pengikut sekte Saint Devil dalam sekejap. Para pengikut itu bahkan tidak dapat melawan. Lin Fan berteriak dengan marah dan menggunakan tubuh emas abadi untuk menyerbu kemana-mana, menggunakan kekuatan murni untuk menyerang musuh-musuh level peri surgawi itu. Meskipun dia lebih lemah dari mereka, dia ingin membunuh sebanyak mungkin. Para guru besar dari 9 sekte bertarung melawan guru besar Saint Devil. Tiba-tiba, bumi mulai berguncang dan sungai berhenti mengalir. Pertarungan antara para prajurit level surgawi besar benar-benar di luar imajinasi orang biasa. Aku akan membunuhmu. Di medan perang, Wang Tianfeng menyerang para pengkhianat itu tanpa rasa takut. Mengkhianati sekte berarti kematian. Aku akan membunuh kalian semua. Wang Tianfeng hanyalah seorang murid sekte luar. Dia hanya seorang prasurgawi tingkat 7. Dibandingkan dengan para pengkhianat itu, dia sangat lemah. Fang Han sedang mengamati medan perang. Dia ingin melarikan diri dari kekacauan ini ketika dia melihat Wang Tianfeng menyerangnya. Dia tersenyum, saatnya membalas dendam atas kejadian di ruang makan. ... Kakak senior, kita harus bekerja sama. Jangan bertarung sendirian. Lin Fan menemukan Ni Mingyang dan Yin Mo Chen, mencegah mereka bertarung sendirian. Dalam perang ini, keduanya terlalu lemah, dan pada dasarnya tidak berguna. Adik junior, hari ini mungkin pertarungan terakhir bagi kita bertiga. Kuharap kita masih bisa menjadi saudara di kehidupan selanjutnya. Serang. Lin Fan juga tidak menahan diri. Dia mengaktifkan mode sembunyi-sembunyi dan mulai bergerak. Dia menggunakan pedangnya untuk membunuh musuh peri celestial level 1 itu. Pada saat ini, Lin Fan menemukan sesuatu. Ketika kekuatannya meningkat, levelnya juga akan meningkat. Namun, kemampuan bertarungnya sebenarnya lebih unggul dibandingkan dengan mereka yang berada di level yang sama dengannya. Bahkan peri celestial level 1 pun bisa dibunuh olehnya. Fang Han, Han Lu, kalian berdua akan mati. Kali ini, Wang Tianfeng meraung dengan mata merah. Area dadanya dipukul oleh Fang Han dan hancur. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Fang Han dan Han Lu saling memandang, dan segera mundur. Tidak bijaksana untuk tinggal, dan mereka harus pergi sekarang. Di sisi lain, Lin Fan melanjutkan pembunuhannya. Pakaiannya basah oleh darah. Sebagian berasal dari murid-murid dari 9 sekte, sementara sebagian lagi adalah darahnya sendiri. Kakak senior Wang, kau baik-baik saja. Lin Fan melihat Wang Tianfeng yang sedang sekarat dan berjalan menghampirinya. Kakak junior Lin, Wang Tianfeng hampir mati. Ia tersenyum pada Lin Fan. Kedua pengkhianat itu tidak akan memiliki akhir yang baik. Matanya terpejam saat ia menghembuskan napas terakhirnya. Kakak senior Wang, Lin Fan menyadari bahwa ia telah meninggal. Ia berdiri dan melihat sekte yang penuh dengan mayat. Ini adalah perang yang kejam, di mana salah satu pihak mati. Bahkan kakak senior Wang, yang suka menindas adik-adiknya, berjuang demi sekte. Ini jelas menunjukkan bahwa hatinya jauh lebih baik daripada para pengkhianat itu. Meskipun, beberapa dari mereka mungkin memiliki potensi besar, mereka masih belum sebanding dengan kakak senior Wang bab 84, bebaskan dirimu, Lin Fan. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Guru Besar Saint Devil, lihatlah sekte Anda. Jika Anda tidak ingin sekte Anda hancur, serahkan darah dewa dan serahkan kekuatan Anda. Kemudian, kami akan membiarkan sekte Anda hidup.
Raja berjubah hitam berteriak sambil tertawa kejam. Para pengikut Sekte Saint Devil mati dengan terhormat. Kalian menghancurkan sekte saya hari ini, saya akan memastikan Anda mati bersamanya. Guru besar itu melihat para pengikutnya dibunuh oleh 9 sekte. Hatinya berdarah dan marah, karena mereka semua adalah pengikutnya yang setia. Pada saat itu, rambut guru besar Saint Devil melayang di udara. Tingkat kekuatannya mulai meningkat, begitu banyak sehingga bahkan ruang tampaknya hancur oleh kekuatannya. Pedang iblis pemakan langit. Para guru besar dari 9 sekte melihat guru besar Saint Devil mengeluarkan senjata pamungkasnya, mengetahui bahwa itu akhirnya menjadi serius. Jika mereka tidak membunuhnya sekarang, mereka tidak akan memiliki kehidupan yang stabil di masa depan. Serang! Guru besar Saint Devil berteriak dengan kekuatan penuh. Pedangnya bersinar dengan cahaya hitam. Cahaya itu menutupi langit, menembus awan, dan menyerbu ke arah 9 guru besar dengan kekuatan yang tak terhentikan. Lin Fan menggunakan mode silumannya untuk membunuh musuh perisurgawi tingkat 1 dan 2. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua tetua dikelilingi oleh tetua musuh lainnya, dan semuanya telah tewas. Kakak senior Meng Yang Kuan terluka parah, dan bisa saja dibunuh oleh orang tingkat perisurgawi manapun sekarang. Saat Lin Fan terus membunuh murid perisurgawi musuh, dia tiba-tiba merasakan bahaya besar. Makhluk kuat telah menguncinya. Dia melihat serangan dengan energi yang kuat datang di atasnya. Posisinya terkunci oleh kekuatan seperti gunung, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Apakah ini akhir bagiku? Lin Fan berteriak dan menggunakan semua kekuatannya. Jika dia tidak bisa melarikan diri, dia akan melawannya. Adik junior, awas. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba muncul dan mendorongnya. Lin Fan terkejut, tetapi ketika dia melihat pria yang mendorongnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kakak senior Ni. Lin Fan tidak mengira kakak senior Ni akan menerima pukulan itu untuknya. Pukulan itu seharusnya mengenai dirinya, tetapi malah menghantam kakak senior Ni. Lin Fan terus menatap musuh yang melayang di udara. Peri Celestial level 8. Lin Fan segera menghampiri kakak senior Ni, yang berlumuran darah. Serangan itu brutal, sesuatu yang tidak dapat ditahan Lin Fan, begitu pula kakak senior Ni. Kakak senior Ni, kenapa? Lin Fan menatap Ni Mingyang, matanya memerah. Kakak junior, jangan khawatir. Kakak senior harus melindungi kakak junior. Jaga diri, kakak senior. Lin Fan berteriak kesakitan. Ia berdiri dan menatap musuh yang melayang di langit. Musuh itu memandang mereka dengan jijik. Kedua orang ini hanyalah semut baginya. Hong, pada saat ini, suara keras terdengar di medan perang. Sial, sepertinya kita meremehkan guru besar Saint Devil. Ia mengerahkan seluruh kemampuannya. Di udara, guru besar Saint Devil dipenuhi luka, darah terus mengalir. Namun, kekuatannya semakin kuat. Melihat ke-9 guru besar itu, orang dapat melihat bahwa semua orang berlumuran darah, terutama wanita tua Laut Biru, yang telah kehilangan satu lengan. Jika kau menghancurkan sekteku, aku akan membuatmu mati karenanya. Guru besar Saint Devil berteriak dengan mata merah, jelas menjadi gila karena marah karena kehilangan semua tetua dan murid. Kali ini, guru besar dari 9 sekte mulai gelisah. Kekuatan guru besar Saint Devil semakin kuat dan kuat. Itu seperti gelombang laut yang menutupi seluruh dunia. Guru besar Saint Devil, waktumu telah tiba, akui saja. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas dan berada di belakang guru besar itu. Serangan diam-diam dengan kekuatan yang sangat besar menghantam punggungnya dengan kuat. Itu dia. Lin Fan melihat semuanya dengan jelas. Orang yang diam-diam menyerang guru besar itu adalah adik perempuan yang telah diselamatkannya di masa-masa awal. Lindungi guru besar. Para murid yang sedang bertempur dengan cepat mengepung guru besar itu ketika mereka melihatnya terkena serangan. Wajah guru besar Saint Devil tampak pucat, dan dia telah kehilangan semua kekuatannya sebelumnya. Dia berbicara kepada orang-orang yang melayang di udara. Ratu Surga, siapa yang mengira kau menyelinap ke sekteku? Guru besar Saint Devil, serahkan darah dewa dan aku dapat menjamin kelangsungan sektemu. Ratu Surga sedikit gemetar, pakaian Saint Devil-nya berubah menjadi gaun putih dengan hiasan emas. Dia tiba-tiba menjadi anggun dan seksi, dengan sepasang mata yang cerah menunjukkan kekuatan surgawinya. Aku kalah. Guru besar Saint Devil tampak seperti orang yang sangat tua sekarang. Rambut hitamnya telah memutih, dan kulitnya yang lembut seperti kulit pohon sekarang, layu dan kusut.
Kakak senior, Lin Fan menatap Meng Yangquan, yang penuh dengan luka. Dia sangat tertekan, mengetahui bahwa Sekte Saint Devil sudah berakhir. Darah Dewa, aku tidak akan memberikannya kepadamu bahkan jika aku mati. Master Agung Saint Devil memejamkan matanya. Meskipun dia telah kalah, dia tetap tidak akan membiarkan musuhnya bertindak sesuka hatinya. Ribuan tahun keberadaan akhirnya berakhir. Master ini telah mengecewakanmu, menolak untuk menyerahkannya. Kalau begitu mati saja, Ratu Surga berteriak pelan saat dia menyiapkan gerakan yang mematikan. Guru besar, murid akan pergi terlebih dahulu. Saudara junior, lindungi guru kita. Meng Yangquan melihat reruntuhan sekte, lalu berteriak dan menyerang Ratu Surga. Mati, Meng Yangquan menggunakan kekuatan terakhirnya seperti bintang jatuh, terang namun pendek. Saudara senior, Lin Fan berteriak serak, pikirannya diambang kehancuran melihat saudara-saudara seniornya mengorbankan diri mereka satu demi satu. Mari kita bertarung. Murid-murid lainnya mengikuti jejak Meng Yangquan dan menyerang langit, menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk melindungi sekte. Ratu Surga melihat semua murid itu dan mengangkat tangannya. Seekor Phoenix api melesat keluar dari telapak tangannya, melesat cepat di udara, diikuti oleh jeritan menyedihkan. Tuan Ratu Surga, tolong lepaskan saudara senior Meng. Pada saat ini, seorang wanita berlari ke lapangan. Mu Chenyu, Lin Fan menatapnya. Dia tidak mengira dia akan datang pada saat ini. Ah! Meng Yangquan berteriak setelah terhempas ke tanah. Tubuhnya ditutupi oleh api yang tak terpadamkan, melahap tubuhnya dengan cepat. Tidak, Mu Chenyu melihat keadaannya dan berteriak. Tuan Ratu Surga, tolong lepaskan dia. Mu Chenyu berlutut di tanah dan memohon sambil menangis. Namun, Ratu Surga melayang di udara dan menatap tanah tanpa emosi. Sepertinya tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. Adik perempuanmu, mengapa kamu kembali? Meng Yangquan, yang diselimuti api, berdiri dengan susah payah dan bertanya. Kakak senior, aku minta maaf. Mu Chenyu menatap pria yang terbakar itu dan menangis. Dia memegang tubuh kakak senior Meng, mengabaikan api yang mulai membakarnya juga. Ratu Surga, tolong, lepaskan dia. Kenapa? Meng Yangquan sedang sekarat, tetapi pada titik ini, dia mulai mengerti apa yang terjadi. Lin Fan melihat semuanya sampai kakak senior Meng dan Mu Chenyu berubah menjadi abu. Ratu Surga, bahkan tidak bergerak, sepertinya semua makhluk hidup mirip semut di matanya. Jantung Lin Fan berhenti berdetak karena semua rasa sakit dan tekanan. Sekte itu hilang. Kakak senior Yin telah tiada. Kakak senior Ni telah tiada. Lin Fan merasa seperti anak yang tersesat. Ia melihat sekte yang dulu makmur, tetapi sekarang telah berubah menjadi neraka. Grandmaster, kata Lin Fan dengan mata berkaca-kaca, nyaris mengeluarkan suara serak dari tenggorokannya yang kering. Grandmaster Saint Devil melihat satu-satunya muridnya yang tersisa. Ia mulai tertawa terbahak-bahak, menjadi gila karena kesedihan dan kemarahan. Lin Fan kehilangan akal sehatnya saat ia meraung dalam benaknya. Mengapa aku datang ke dunia ini, dan semua hal baik telah lenyap? Dua kakak senior yang penting telah tiada, mengapa? Saat itulah Lin Fan berteriak, suaranya dingin dan mendidih karena amarah. 9 sekte, Kaisar Yan, Ratu Surga, kalian menghancurkan teman-temanku yang paling penting. Semua orang melihat murid terakhir yang sudah gila, dan tertawa. Bagi mereka, dia hanyalah orang gila yang hampir mati. Bagaimana kau bisa hidup kembali? Ratu Surga memecah kesunyiannya dan bertanya pada Lin Fan. Dia sendiri telah melihatnya mati dan dikubur, tanpa jejak kehidupan sama sekali. Namun Lin Fan tidak mau menanggapi pertanyaannya. Dia menundukkan kepalanya, tubuhnya gemetar, dan mulai tertawa terbahak-bahak. Kalian membunuh saudara-saudara senior kesayanganku. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawaku. Pada saat ini, 9 guru besar merasakan sesuatu yang salah, karena kekuatan murid itu meningkat. Kaisar Yan, yang sedang memperhatikan lapangan dan cahaya keemasan yang keluar dari murid itu, terkejut tak terlukiskan. Itulah keterampilan bela diriku, hegemoni Raja Naga. Ketika bayangan naga emas muncul di belakang Lin Fan, ekspresi wajah Kaisar Yan berubah lebih buruk. Jadi dialah orangnya saat itu. Grandmaster, mohon akui pertarungan terakhir murid Lin Fan. Aku akan bertarung sampai nafas terakhirku. Aku tidak akan mempermalukan sekte ini. Lin Fan berteriak serak, tubuhnya diselimuti cahaya keemasan yang menembus awan. Di antara cahaya-cahaya itu,
Lin Fan bagaikan dewa yang turun dari surga. Hegemoni Raja Naga, Grandmaster Saint Devil menatap murid terakhir Sekte Saint Devil. Tiba-tiba, level kekuatan Lin Fan mulai meningkat. Level kedua Hegemoni Raja Naga, meningkatkan 20% dari level kekuatan. Tapi itu tidak cukup, Lin Fan siap mati, dan telah kehilangan semua harapan untuk hidup setelah ini. Tapi apapun yang terjadi, dia harus memastikan dia membalas dendam. Apa yang terjadi pada murid itu? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? 9 Grandmaster merasa tidak percaya. Para murid dari 9 sekte itu bingung. Orang itu seperti semut bagi mereka beberapa saat yang lalu. Tapi sekarang, dia benar-benar menjadi ancaman besar. Mata Lin Fan memerah saat dia menatap 9 sekte dan meludah dengan berbisa. Aku akan mengorbankan hidupku untuk membunuhmu. Bab 85, menggunakan judul, Letusan Terakhir. Penerjemah, Chaos Editor, Hites. Kebencian Lin Fan telah melampaui batas. Jika dia bisa, dia akan membunuh semua orang secara instan di sini, saat ini juga. Namun, membunuh semua orang terlalu berat bagi Lin Fan dengan tingkat kultivasinya saat ini. Itu hampir mustahil. Lemah, terlalu lemah. Lin Fan menyadari untuk pertama kalinya betapa lemahnya dia dalam menghadapi kekuatan absolut. Sekte Saint Devil telah bertahan selama ribuan tahun. Kekuatannya melampaui banyak sekte lainnya. Namun, tidak masalah seberapa kuat seseorang saat menghadapi sekawanan serigala. Ketika 9 sekte bersatu, Sekte Saint Devil seperti selembar kertas, yang hancur seketika. Mantra yang digunakan untuk melindungi sekte itu tidak berguna, karena telah disabotase oleh seseorang dari dalam. Ini membuat Lin Fan menyadari bahwa mata-mata telah ditanam jauh sebelumnya. Mu Chenyu itu, yang disebut Ratu Surga. Ratu Surga adalah adik perempuan yang ditolong Lin Fan sebelumnya di ruang makan. Tapi dia tidak cukup memperhatikannya saat itu untuk menyadari ada yang tidak beres. Ini adalah hegemoni Raja Naga milikmu. Tapi, kekuatan ini jauh lebih kuat. Apa yang terjadi? 9 guru besar itu menatap Kaisar Yan. Tampaknya mereka bertanya bagaimana orang itu mengetahui keterampilan bela dirinya, jelas mencurigai adanya permainan curang. Kaisar Yan sangat marah sekarang. Dia mulai menyadari bahwa bocah ini adalah orang yang membuat dia dan ratunya menderita hari itu. Lin Fan tertawa tanpa emosi. Kulitnya yang pucat berubah menjadi merah, dan darah mulai mengalir keluar. Sepertinya dia akan diselimuti kabut darah dalam waktu singkat. Setelah menerima serangan mematikan dari Ratu Surga, Guru Besar Iblis Suci mengangkat kepalanya dan menatap murid terakhirnya yang tersisa. Bahkan dengan pengalamannya, situasi saat ini tampak tidak dapat dipercaya dan di luar pemahamannya. Apa yang terjadi padanya? Kekuatannya jauh melampaui level peri celestial, dan meningkat seolah-olah tidak terbatas. Hari ini, aku akan mati di sekte. Aku tidak menyesali apapun. Wajah Lin Fan tampak mengerikan, menahan rasa sakit yang tak tertahankan itu. Pak, suara retakan ringan terdengar, saat lengannya yang panjang dan pucat membesar seperti balon. Urat dan pembuluh darah yang menutupi lengannya seperti naga yang melilit lengannya, saat api hitam mulai keluar dari lengannya. Dia tampak seperti iblis yang keluar dari neraka. Ding, gunakan darah badak surga api, mode mengamuk aktif. Dapatkan api badak surga api neraka hitam. Saat ini, Lin Fan mulai kehilangan kesadaran. Kegelapan telah mengaburkan pikirannya. Tidak cukup, teriak Lin Fan sekuat tenaga, tubuhnya terus membesar. Pakaiannya tercabik-cabik sementara api hitam menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak seperti naga yang terbuat dari api. Terpakai, tetes terakhir darah Flame Heaven Rhino. Ding, kedua kalinya menggunakan darah Flame Heaven Rhino, mode mengamuk aktif, efek sampingnya tidak diketahui. Lin Fan membunuh Flame Heaven Rhino dan mendapatkan darah ini. Dia tidak bermaksud menggunakannya karena efek sampingnya tidak diketahui. Namun sekarang, dia telah memutuskan untuk berhenti menahan diri. Kau mati atau aku mati. Itu darah Flame Heaven Rhino. Tidak bisa dikonsumsi, apakah dia gila? 9 Grandmaster melihat ini dan terkejut tak bisa berkata-kata. Darah monster itu langka, namun, itu seperti racun bagi petarung. Bahkan para Grandmaster tidak berani menggunakannya, karena ada kandungan warisan bagi monster di dalam darah itu. Meskipun dapat meningkatkan kekuatan seseorang untuk waktu yang singkat, ada kekerasan, kekejaman, kegelapan, dan emosi negatif yang tak ada habisnya di dalamnya.
Bahkan bisa masuk ke dalam darah seseorang, dan mengubah manusia menjadi monster. Di masa lalu, seorang petarung mengonsumsi darah monster yang tidak diproses. Meskipun kekuatannya meningkat drastis, dia tidak dapat menahan kekuatan brutal di dalamnya dan akhirnya meninggal. Sekarang, orang ini berani mengonsumsi darah badak langit api. Badak itu adalah salah satu monster paling brutal dalam daftar, dan tidak mungkin ada orang yang dapat menahan efek samping dari darahnya. Di sisi lain, wajah Lin Fan tampak menakutkan saat ini. Kekuatannya tidak terkendali, meraung seperti banjir di dalam tubuhnya. Ratu Langit memandang Lin Fan, yang tampak seperti iblis, dan mengerutkan kening, dia dapat menahan darah badak langit api. Apakah ini yang dilakukan pil Maha Kuasa? Apakah mengonsumsi pil Maha Kuasa memiliki efek lain? Ratu Langit sekarang bingung. Ketika dia memberi Lin Fan pil Maha Kuasa secara diam-diam, itu hanya pil percobaan. Metode penggunaan pil itu tertulis, tetapi dia memilih untuk meminumnya secara langsung. Ratu Langit saat itu merasa itu sangat disayangkan. Namun, apa yang terjadi sekarang sangat mengejutkan. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. 9 guru besar itu melihat apa yang terjadi dengan kaget bercampur aduk. Meskipun mereka gugup, mereka tidak takut. Berdasarkan situasi saat ini, dia masih lemah dan mudah dikalahkan. Level surgawi yang lebih tinggi tidak dapat dibandingkan dengan seseorang yang mengonsumsi darah monster. Level 1 surgawi yang lebih rendah. Mengandalkan dorongan dari hegemoni Raja Naga dan 2 tetes darah badak langit api, mode mengamuk Lin Fan telah mencapai level surgawi yang lebih rendah. Haha, guru besar Saint Devil, lihatlah murid terakhirmu. Dia akan menjadi setengah manusia dan setengah monster. Dia juga akan mati pada akhirnya, meskipun lebih menyedihkan. Apakah kau ingin menikmati akhir hidup murid terakhir, atau kau ingin kami mengakhiri hidupnya dengan cepat? Tingkat 1 makhluk surgawi yang lebih rendah, bagus, sangat bagus. Tapi ini tidak cukup. Raja Jubah Hitam tertawa ganas. Bahkan jika Lin Fan menggunakan hidupnya, seekor semut tetaplah seekor semut. Prajurit tingkat makhluk surgawi yang lebih rendah masih bisa dikalahkan dengan mudah. Kekuatan Lin Fan membuat takut para murid dari 9 sekte. Kekuatan yang kejam dan berdarah ini sulit ditanggung. Namun, tidak masalah seberapa kuat dia. Para guru besar ada di sini, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekarang, lengan Lin Fan telah hilang. Lengannya tampak seperti cakar iblis. Sisik menutupi lengannya, dan api neraka yang gelap tampak meraung di ujung jarinya. Tidak cukup, tidak cukup. Aku ingin menjadi lebih kuat. Lin Fan berteriak serak. Dia tampaknya telah menjadi gila dan menggunakan segalanya. Dia mengangkat kepalanya, matanya gelap gulita. Siapapun yang menatap matanya bisa merasakan tersedot ke dalam kegelapan tak berujung. Nasib tidak berpihak padaku. Aku mengecewakanmu. Begitu banyak murid hebat yang mati di tanganku. Guru besar Saint Devil hanya bisa menangis sambil berbaring menyedihkan di samping, tidak dapat melakukan apapun selain menonton. Bahkan jika murid itu menjadi sedikit kuat, itu tidak ada gunanya. 9 guru besar dan ratu surga ada di sini dan tidak ada harapan. Lin Fan merasakan kekuatan di dalam tubuhnya, dan menatap orang-orang di udara sekali, sebelum berbicara ringan dalam benaknya. Gunakan gelar, ding. Konfirmasikan penggunaan gelar sekali pakai, bertarunglah apapun yang terjadi. Level meningkat drastis, naik 1 level, durasi waktu 30 menit. Sementara orang-orang dari 9 sekte memperlakukan Lin Fan sebagai semut, langit berubah warna. Awan menutupi langit, dan badai mulai mendekat. Dunia telah berubah, seolah-olah kiamat akan segera tiba. Dengan Lin Fan di tengahnya, badai gelap menutupinya. Di dalamnya, kilat dan guntur tak berujung bisa dirasakan. Murid-murid dari 9 sekte melihat badai itu dan merasakan tubuh mereka bergetar karena ketakutan. Apa yang sedang terjadi? 9 guru besar juga terkejut dan ketakutan kali ini. Rasanya seperti bahaya, aku akan membuatmu mati bersama sekteku. Sebuah suara yang dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang tak terdamaikan keluar dari badai. Semua orang berhati-hati. Ini aneh. 9 guru besar mengerutkan kening secara bersamaan. Kekuatan ini terlalu besar bahkan bagi mereka, dan mereka harus berhati-hati. Apa yang digunakan murid terakhir ini untuk mendapatkan kekuatan sebesar ini? Lin Fan berdiri di tengah badai, menatap 9 sekte dan mulai tertawa. Kekuatan brutal itu tampaknya telah menghabiskan kesadarannya. Namun,
Keinginan terakhirnya tetap ada di benaknya. Bunuh semua orang, biarkan mereka membayar. Hong, sebuah cahaya gelap terbang ke langit. Pada saat ini, Lin Fan akhirnya muncul dari badai. Murid 9 sekte menatapnya dan hampir kehilangan akal karena ketakutan. Apakah ini manusia atau iblis? Tubuh yang tinggi dan merah, dengan api hitam yang menutupi seluruhnya. Mata hitam itu memantulkan kekuatan yang menakutkan dan mengamuk. Matanya juga dikelilingi oleh api gelap, dan cakar tajamnya terasa menyeramkan dan dingin. Menakutkan, terlalu menakutkan. Guru besar Saint Devil menatap murid ini dan tercengang. Apa yang telah terjadi? Kekuatan. Ini adalah kekuatan tingkat surgawi yang lebih tinggi. Apa metode ini? Dia bisa meningkatkan dirinya ke tingkat surgawi yang lebih tinggi. Kekuatan itu lebih jahat daripada iblis, lebih ganas daripada monster. Lin Fan bergerak, matanya tanpa sedikit pun emosi saat mereka menatap murid-murid dari 9 sekte. Mereka akhirnya berhenti pada satu murid dan menolak untuk menjauh. Kakak senior Ni, aku akan membalaskan dendamu. Suara Lin Fan terdengar jahat, seolah-olah dia adalah iblis kuno. Sementara 9 guru besar dan ratu surga menatap Lin Fan tanpa berkedip, mereka menyadari bahwa dia sebenarnya telah menghilang tanpa mereka sadari. Petik 2. Beraninya kau. Pada saat ini, Raja berjubah hitam menyadari sesuatu. Dia melihat Lin Fan menyerbu ke arah murid 9 sekte. Kau, wajah murid peri surga tingkat 8 itu memucat saat melihat iblis ini muncul tepat di depannya. Dia mencoba melawan, menggunakan serangan terkuatnya untuk menyerang Lin Fan. Pong, murid itu senang mengetahui bahwa dia mengenai sasaran. Namun tiba-tiba, dia mulai berteriak. Tanganku, sepotong api neraka gelap masuk ke tangannya. Dia mencoba memadamkannya, tetapi dia tidak mampu. Aku akan memotongmu berkeping-keping. Lin Fan meraih murid itu dengan tangan iblis raksasanya. Berhenti. Raja jubah hitam melihat ini dan berteriak tergesa-gesa sambil bergegas ke arah mereka. Ini adalah murid peri surga tingkat 8, dia tidak bisa mati semudah itu. Lin Fan tersenyum kejam. Dalam sekejap, dia mencabik-cabik murid itu menjadi berkeping-keping dengan kedua tangan kosongnya. Darah beterbangan di mana-mana, membuat suasana terasa berdarah bagi semua indera. Haha, mata Lin Fan berbinar, dan dia mulai menyerang murid-murid lainnya. Membunuh saudara-saudaraku, aku akan membunuh kalian semua. Lin Fan menyerang murid-murid yang terlalu takut untuk bergerak. Kesadarannya yang terbatas mendesaknya untuk membunuh mereka semua untuk membalaskan dendam saudara-saudaranya. Bajingan, Raja Jubah Hitam tahu dia harus bertindak cepat. Namun, setiap kali dia bertindak, Lin Fan akan menghilang. Di sana, Raja Jubah Hitam adalah seorang master tingkat surgawi yang lebih tinggi. Dia bisa merasakan Lin Fan dengan mudah, tetapi dia masih tidak dapat mengikuti, apalagi mencegatnya. Sementara itu, teriakan bergema di mana-mana. Lin Fan menggunakan cara yang sangat brutal dan berdarah untuk membunuh setiap murid sekte. Tubuh mereka hilang. Sepasang tangan iblis itu mencabik-cabik setiap murid musuh menjadi berkeping-keping. Api neraka yang gelap kemudian menyiksa mereka sampai mereka kehilangan napas terakhir mereka. Bunuh, bunuh. Lin Fan hanya tahu cara membunuh sekarang, matanya dipenuhi dengan haus darah. Bajingan, berhenti. Raja Jubah Hitam melihat apa yang terjadi dan berteriak. Apa yang kau lihat? Hentikan dia atau semua murid kita akan mati. Para guru besar lainnya tersadar dari linglung mereka dan segera bertindak. Jika mereka membiarkan orang itu terus membunuh, semua orang akan benar-benar mati. Bagus, bagus, pembunuhan yang bagus. Guru besar Saint Devil tertawa sambil berbaring di tanah. Air matanya mengalir keluar dari matanya seperti darah murid musuh, yang segera diwarnai merah. Guru besar Saint Devil, biarkan aku membunuhmu terlebih dahulu. Para guru besar berteriak untuk mengubah momentum pertarungan. Biarkan dia tetap hidup, kita perlu tahu di mana darah dewa itu. 9 guru besar bertindak bersama, mencoba membunuh murid terakhir. Lin Fan tertawa terbahak-bahak sepanjang waktu ini, mengabaikan intersepsi 9 guru besar sepenuhnya. Dia hanya dan hanya untuk para murid itu. Aku ingin melihat apakah hatimu hitam atau tidak. Lin Fan berteriak, saat cakarnya menembus dada seorang murid dan menarik jantungnya keluar. Guru besar, tolong, dia adalah iblis. Sekarang, para murid dari 9 sekte berteriak minta tolong. Iblis membunuh semua yang menghalangi jalannya, dan para pengikut ini,
yang semuanya adalah prajurit peri celestial yang perkasa, menangis seperti bayi di hadapan monster. Langit menghujani dengan darah. Pintu masuk sekte itu berlumuran darah akibat pembantaian yang terjadi sebelumnya, bersama dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Lin Fan perlu menggunakan darah para bajingan itu untuk membalaskan dendam saudara-saudaranya. Mati. Raja Jubah Hitam akhirnya menemukan kesempatan dan menyerang punggung Lin Fan dengan pukulan yang kuat. Pada saat ini, 9 guru besar menghalangi jalannya dan menggunakan serangan terkuat mereka untuk menghentikannya. Lin Fan berteriak dengan amarah yang tak terkendali dengan suara yang tak lagi bisa digambarkan sebagai suara manusia, saat api neraka yang gelap membumbung di sekelilingnya. Aku akan membunuh kalian semua. Lin Fan menyerang wanita tua laut biru itu, yang satu lengannya telah dipotong oleh guru besar Saint Devil sebelumnya. Wanita tua itu telah kehilangan satu lengannya, dan akibatnya menjadi lebih lemah. Namun, dia tetap tersenyum saat melihat Lin Fan menyerangnya. Kau benar-benar ingin mati. Tongkat kepala Phoenix-nya menunjuk ke arah Lin Fan dengan cahaya hijau bersinar di atasnya, yang tiba-tiba meledak dengan suara dan kekuatan yang dahsyat. Lin Fan sama sekali tidak menghindarinya, membiarkan cahaya hijau itu menembus tubuhnya. Dia telah kehilangan semua pikiran untuk mempertahankan diri sekarang, dan satu-satunya hal dalam pikirannya adalah tentang membunuh semua musuhnya dan menggunakan darah mereka untuk memuaskan saudara-saudaranya yang telah gugur. Aku ingin kau mati, teriak Lin Fan, mulutnya penuh darah. Dia tahu bahwa meskipun kekuatannya telah meningkat, dia tidak memiliki kesempatan untuk hidup di bawah serangan dari 9 guru besar. Lin Fan hanya ingin setidaknya membawa satu bersamanya. Pada saat ini, para guru besar lainnya mendekat dan menyerang bersama-sama. Lin Fan memuntahkan darah dari mulutnya dengan keras, tetapi dia tidak akan berhenti. Nyonya tua laut biru, mati saja. Lin Fan menggunakan cakarnya dan meninju dada wanita tua itu. Api neraka gelap yang dilepaskan dari tubuhnya seperti ular api, ingin melahap wanita tua itu hidup-hidup. Wajahnya menjadi pucat dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Iris. Pada saat ini, sebuah cahaya menyala tajam, saat Kaisar Yan menyerbu pedangnya dari samping dan mengiris lengan yang digunakan Lin Fan untuk menyerang wanita tua itu. Kaisar Yan. Lin Fan melihat wanita tua itu menarik lengannya, dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Dia menatap Kaisar dengan mata penuh kebencian. Bunuh dia. Tunggu. Ratu Surga berbicara pada saat ini. Lin Fan berdiri di sana dengan lemah, api gelap itu semakin mengecil, tampaknya akan mati setiap saat. Darah membasahi tubuhnya, tubuh yang penuh dengan lubang. Haha, Lin Fan tertawa getir. Tidak ada harapan sekarang, tetapi dia masih belum menyerah. Dia hanya merasa menyesal, mengapa aku tidak bisa menjadi lebih kuat sedikit saja. Biarkan aku bertanya padamu, apa yang terjadi padamu ketika kamu mengonsumsi pil maha kuasa? Ratu Surga bertanya pada Lin Fan sambil menatapnya. Kamu memberikan itu padaku. Lin Fan bertanya pada Ratu Surga yang cantik dengan tenang. Ya, itu adalah hadiah kecil untukmu sebagai ucapan terima kasih karena telah membantuku. Jika kamu tidak ingin mati, maka kamu akan memberitahuku. Hehe, Lin Fan tersenyum dan menatap langit. Kematian tidak menakutkan. Jika kamu benar-benar ingin tahu, aku akan memberitahumu. Ratu Surga, kau ingin menyelamatkannya. Orang-orang dari 9 sekte terkejut. Meskipun orang ini telah memakan darah Flame Heaven Rhino, Heaven Queen mungkin dapat menggunakan keterampilannya yang luar biasa untuk membuatnya tetap hidup. Jika dia hidup, konsekuensinya akan mengerikan bagi mereka. Heaven Queen tidak senang dan menatap 9 Grand Master dalam teguran diam-diam. 9 Master tidak berani bertindak, jadi Heaven Queen menatap Lin Fan dan berkata, baiklah. Lin Fan menggerakkan tubuhnya perlahan, setiap langkah meninggalkan jejak darah. Punggungnya dihantam oleh 8 Grand Master dan hancur total. Bahkan tubuh mayat hidup tidak dapat menahan siksaan seperti itu. Lin Fan bergerak ke depan Heaven Queen perlahan, menatap mata jernih sang ratu dan berkata, aku hanya ingin memberitahumu sendiri. Baiklah, Heaven Queen tidak menolak, matanya berkedip dengan motif yang tidak jelas. Lin Fan membungkukkan tubuhnya dan mendekati telinganya, sebenarnya. Kakak senior Meng, aku akan membalaskan dendammu. Lin Fan tiba-tiba menggigit leher Heaven Queen. Gigi iblis itu masuk ke leher ramping Heaven Queen, siap menggigit sepotong besar daging. Peng, sang Ratu Surga terkejut dan meninju Lin Fan dengan ledakan kekuatan yang tiba-tiba.
Leher putihnya memiliki bekas gigitan merah yang terlihat jelas di sana, dan darah mengalir deras darinya. Beraninya kau, wajah sang ratu surga seperti es karena marah. 9 guru besar begitu takut sehingga detak jantung mereka tampaknya siap untuk berhenti kapan saja. Haha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak, menyemburkan lebih banyak darah dari mulutnya dalam prosesnya. Tapi tetap saja, dia tidak bisa berhenti tertawa seperti orang gila. Guru besar, saya mencoba yang terbaik. Saya tidak mempermalukan sekte. Lin Fan menatap guru besar itu, kekuatannya semakin melemah. Durasi waktu gelar dan darah hampir berakhir. Tubuhnya menyusut, dan mulai kembali ke keadaan normalnya. Yah, yah. Guru besar Saint Devil tertawa terbahak-bahak. Ratu Langit, Raja Jubah Hitam, Kaisar Yan, Nyonya Tua Laut Biru, kalian semua dari 9 sekte, kalian semua akan menyesali ini. Dia berteriak dengan marah, dan tiba-tiba, kekuatannya meningkat pesat, saat rasa kematian mulai meledak keluar dari tubuhnya. Sialan, orang tua itu akan meledakkan dirinya sendiri. 9 guru besar menjadi gugup. Hasil peledakan diri seorang petarung tingkat langit yang lebih besar itu sangat kuat. Pada saat ini, cahaya hitam membutakan mata semua orang. Namun di sisi lain, Lin Fan melihat sebuah token terbang ke arahnya. Pada saat yang sama, setetes darah emas keluar dari dahi guru besar itu. Guru besar Saint Devil menuangkan darah dewa ke kepala Lin Fan sambil berkata, "Kembalilah ke tujuan akhir. Beritahu sekte asli, aku minta maaf. Rasa darah dewa." Pada saat itu, Ratu Surga dan 9 guru besar mendeteksi adanya darah dewa. Ini buruk, kita ditipu. Pada saat yang sama, tubuh guru besar Saint Devil yang mengembang dengan cepat mulai menyusut tiba-tiba seperti balon yang pecah. Semua kekuatan yang dihasilkannya diambil oleh token itu. Ketika cahaya itu akhirnya menghilang, Lin Fan tidak terlihat dimanapun. Tubuh guru besar Saint Devil hanya tersisa dalam bentuk kerangka, semua energinya diambil. Apa yang terjadi? 9 guru besar saling memandang dengan bingung. Ratu Surga melihat sekeliling tempat itu dan mengerutkan kening bab 87, dua pilihan. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Ah, apa yang dipikirkan guru? Menempatkanku di sini untuk pembatasan tanpa alasan. Kapan ini akan berakhir? Seorang gadis dengan kulit putih dan paras cantik duduk di sebuah rumah yang terbuat dari batu, mengenakan pakaian hijau. Matanya yang jernih seperti dua batu rubi yang bersinar. Guru berkata, jika seorang pria muncul di tempat tidur, aku akan terhindar dari hukuman. Tapi itu pasti palsu. Bagaimana mungkin seorang pria muncul entah dari mana? Menurut catatan sekte, tidak ada seorang pun yang muncul di tempat tidur selama ribuan tahun. Mu Xiaoqiao memiliki guru yang peduli, tetapi guru ini agak ketat. Jika dia melakukan kesalahan, dia akan dikirim ke ruang pembatasan. Rumah batu itu dulunya adalah tempat terlarang. Kemudian, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, itu menjadi tempat pembatasan. Rumah itu besar, dan dibangun sedemikian rupa sehingga tidak ada angin yang bisa masuk. Dinding batu itu kuat, dan tidak ada apa-apa selain tempat tidur yang terbuat dari batu di rumah itu. Ketika Mu Xiaoqiao masih menggerutu dan berpikir tentang bagaimana cara menanggung pembatasan, ruang di atas tempat tidur tiba-tiba melengkung. Seorang pria muncul dan berbaring di tempat tidur, entah dari mana. Mu Xiaoqiao berdiri kaget. Apa yang terjadi tadi? Bagaimana bisa ada pria di sini? Mu Xiaoqiao tidak melihat pria itu dengan jelas, jadi dia melangkah maju untuk memeriksanya. Tidak. Mata Mu Xiaoqiao terbuka lebar, dan dia dikejutkan oleh kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara apa itu? Ah! Ketika Mu Xiaoqiao melihat pria itu di tempat tidur, dia mulai berteriak. Dia menutup mulutnya, tidak percaya apa yang terjadi. Begitu banyak darah, begitu banyak luka, bahunya telah ditusuk oleh seseorang, dan orang bahkan bisa melihat tulang-tulangnya. Itu membuat Mu Xiaoqiao ketakutan setengah mati. Apakah dia sudah mati? Mu Xiaoqiao menatapnya dengan mata ketakutan. Ketika dia melihat apa yang ada di antara kaki pria itu, dia tiba-tiba merasa malu dan mulai berteriak lebih keras. Tuan, tolong! Mu Xiaoqiao berlari keluar pintu, tidak tahan lagi dengan situasi yang mengerikan itu. Rumah batu itu memiliki pintu yang tidak terkunci. Orang-orang benar-benar bisa keluar dengan bebas. Namun,
Para murid itu masih tidak berani pergi sampai waktu pembatasan habis. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Lin Fan merasa kesadarannya seperti sebuah perahu di tengah lautan. Perahu itu menghadapi badai besar dan nyaris tidak mengapung, terus-menerus terancam ditelan setiap saat. Kegelapan, tidak ada satupun cahaya. Apakah aku mati? Badai itu tampaknya semakin membesar. Perahu itu telah tenggelam. Lin Fan memejamkan mata dan tenggelam ke dalam lautan. Dia tidak bisa merasakan apapun, kekuatan apapun. Tenggelam mungkin satu-satunya pilihan yang tersisa baginya. Adik Lin, kamu bisa. Adik Lin, teruslah hidup. Berenanglah, jangan tenggelam ke dasar. Pada saat ini, begitu banyak wajah yang dikenalnya muncul di hadapan Lin Fan. Semua orang tersenyum. Adik-adik, Lin Fan nyaris tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, tenggorokannya tercekat karena emosi. Ah, teriak Lin Fan, mengerahkan seluruh tekadnya untuk berenang ke atas. Namun, sangat sulit untuk melakukannya. Airnya terasa seperti merkuri, tetapi dorongan terus-menerus dari saudara-saudaranya tampaknya memberinya kekuatan untuk entah bagaimana caranya naik ke atas. Grandmaster, dia sudah bangun. Lin Fan merasa sedikit berisik di sekelilingnya. Cahaya membuatnya semakin sulit untuk membuka matanya. Setelah berjuang beberapa saat, dia mulai terbiasa dan akhirnya melihat orang-orang di depannya. Adik senior, Grandmaster, Lin Fan menatap gambar-gambar yang kabur dan mencoba berbicara. Namun, ketika dia melihat orang-orang itu dengan jelas, dia menundukkan kepalanya. Mereka bukanlah kakak seniornya atau Grandmaster. Kau sudah bangun. Kalau begitu, beristirahatlah. Kau pasti sedang memikirkan banyak hal. Jangan khawatir, kau aman sekarang, dan tidak ada yang akan menyakitimu. Kami akan keluar sekarang dan meninggalkanmu sendiri. Baik, guru besar. Ketika orang-orang ini pergi, Lin Fan melihat ke lingkungan yang tidak dikenalnya dan bertanya-tanya di mana dia berada. Guru besar akhirnya mengirimnya pergi, mengorbankan nyawanya untuk melindunginya. Tempat apa ini? Apakah sektenya benar-benar tamat? Pada saat ini, di Istana Utama, Guru Besar, ini adalah murid terakhir Guru Batu Hitam. Kurasa kita harus menerimanya. Seorang pria yang kuat dan tampan berdiri di istana dan berkata dengan nada tertekan. Seorang pria yang berdiri di tengah istana memegang token. Token itu adalah yang digunakan Guru Besar Saint Devil untuk mengirim Lin Fan ke sini. Token itu mencatat akhir dari Sekte Saint Devil, dan situasi tentang Lin Fan. Guru Besar Saint Devil meminta Sekte untuk menerima Lin Fan, dan menjadikannya sebagai orang terakhir dari Sekte Saint Devil. Saya sudah memutuskan, Master Dark Rock adalah Master Senior kita. Sekarang sektenya sudah hancur, kita harus mengurus murid terakhirnya. Nanti, Anda bisa bertanya kepadanya, apakah dia ingin bergabung dengan kita, atau dia ingin melanjutkan sektenya. Jika dia memilih yang kedua, maka Anda akan memberikan gunung yang tidak disebutkan namanya di barat laut kepadanya. Master Agung Sekte Glory menggelengkan kepalanya dan mendesah. Hanya ini yang bisa dia lakukan untuk Master Senior. Meskipun Master Dark Rock telah membangun divisi di benua Changling selama ribuan tahun, sebagai Master Agung Sekte Utama, dia tidak bisa mengabaikan ini. Master Agung, ini tidak baik. Murid itu telah kehilangan potensinya. Hidupnya sudah berakhir. Orang lain mungkin tidak setuju jika Anda memberikan gunung yang tidak disebutkan namanya kepadanya. Saya sudah memutuskan, jika terjadi perselisihan, mereka harus datang dan menemui saya. Mulai sekarang, gunung yang tidak disebutkan namanya itu akan dinamai Gunung Saint Devil. Gunung itu akan menjadi sekte divisi dari Sekte Glory. Murid itu adalah guru besar ke-6 dari Sekte Saint Devil. Adik-adik junior saya, tolong bantu saya di masa mendatang. Guru besar Yan sudah jelas memutuskan dan meninggalkan tempat itu. Kakak senior Wuya, mengapa guru besar melakukan ini? Dia tidak harus memberikan gunung itu kepada murid itu. Yan Zanwen sangat bingung. Wuya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Adik junior Yan, Anda mungkin tidak tahu ini. Guru Batu Hitam menyelamatkan nyawa leluhur kakak senior Yan. Kemudian, dia membantu leluhur Yan bergabung dengan Sekte Glory. Ini adalah bantuan yang sangat besar. Kakak senior Yan menghargai orang-orang yang membantunya. Memberikan murid itu gunung yang tidak disebutkan namanya itu tidak ada artinya. Dia telah kehilangan potensinya, dan tidak dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi,
dan dia akan meninggal setelah berusia 100 tahun. Jadi mengapa harus menyimpannya dalam hati? Baiklah, baiklah, jangan bicara lagi. Aku akan memeriksanya. Tidak yakin kapan dia akan bisa mengatasi keinginan untuk membalas dendam. Sayang sekali, dia penuh dengan potensi. Wuya menggelengkan kepalanya. Mereka telah mengetahui semua informasi dari token itu. Murid ini mengonsumsi darah monster dan meningkatkan kekuatannya dengan paksa. Akibatnya, dia melukai dirinya sendiri dan akhirnya menjadi orang biasa. Untuk murid pemberani seperti ini, mereka mempercayainya dan mengaguminya. Merupakan suatu kehormatan bagi sebuah sekte untuk memiliki murid seperti ini. Bab 88, Integrasi Resmi. Penerjemah, Chaos Editor, Hites. Lin Fan sedang duduk di tempat tidurnya. Kematian kakak-kakak seniornya membuatnya sangat sedih. Air matanya akan keluar dari matanya setiap kali dia memikirkannya, dan semua pemandangan yang dia lihat sebagai sektenya benar-benar musnah. Karena kamu masih hidup, kamu harus menghadapi masa depan. Tersesat dalam rasa sakit hanyalah tindakan yang lemah. Sebuah suara terdengar ketika dua orang terlihat datang dari luar. Wuya dan Yan Zanwen menatap murid itu, lalu mendesah. Siapa kamu? Tempat apa ini? Aku. Lin Fan melihat orang-orang yang tidak dikenal itu, mencari jawaban untuk memperjelas situasi yang sedang dia hadapi saat ini. Pelan-pelan, satu persatu, ini adalah sekte kemuliaan. Itu juga markas besar sekte Saint Devil. Grandmaster Saint Devil menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan token untuk mengirimmu kembali. Kata Wuya. Lin Fan terkejut mendengar berita ini. Ini adalah markas besar, itulah yang selalu dibicarakan oleh Grandmaster. Dia tidak pernah mengira Grandmaster akan mengorbankan dirinya untuk mengirimnya kembali. Apakah ini dunia Xuan Huang? Apakah aku masih bisa kembali? Lin Fan bertanya dengan sedikit kedipan di matanya. Ini adalah dunia Xuan Huang. Tapi ini adalah benua Dongling. Ada lautan neraka di antara benua Changling dan kita. Sangat sulit bagimu untuk kembali. Bahkan kita pun tidak bisa melakukannya. Wuya menjawab dengan tenang. Lin Fan mendengarnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Selama memungkinkan untuk kembali. Siapa kalian? Lin Fan menatap keduanya. Jika ini adalah markas besar, mereka pasti bisa mengirimnya kembali. Aku adalah tetua senior Sekte Glory, Wuya. Tetua senior Sekte Glory, Yan Zanwen. Kau ingin kami mengirimmu kembali. Tapi ini tidak mungkin, bahkan untuk guru besar kami. Wuya memahami pikiran Lin Fan dan bergegas menghentikannya untuk menyelidikinya lebih dalam. Kenapa? Tapi pada titik ini, tidak mungkin Lin Fan menyerah begitu saja. Dahulu kala, legenda mengatakan bahwa makhluk tertinggi ingin menghentikan perang saudara di dunia Xuan Huang. Oleh karena itu, ia membelah dunia menjadi dua. Kecuali jika Anda dapat menemukan token yang ditinggalkan oleh makhluk tertinggi, Anda tidak memiliki cara untuk kembali. Tentu saja, dua token telah digunakan. Kami tidak yakin apakah masih ada lagi. Wuya berkata dengan sedikit kekaguman yang tersembunyi dalam suaranya. Anda dapat tetap tinggal di sekte. Guru Agung memberi Anda dua pilihan. Satu adalah kembali ke sekte kemuliaan dan menjadi murid. Yang lain adalah memberi Anda gunung yang tidak disebutkan namanya, dan Anda akan menjadi guru agung ke-6 dari sekte Saint Devil, untuk melanjutkan warisannya. Lin Fan menatap tetua senior Wuya dan berkata tanpa ragu, saya akan mewariskan warisan sekte Saint Devil. Apakah kamu yakin? Wuya mencoba memastikan pilihannya. Saya yakin. Grandmaster mengorbankan hidupnya untuk mengirim saya ke sini. Saya tidak bisa melupakan dendam itu. Saya akan menemukan token untuk kembali ke benua Changling untuk membalaskan dendam sekte saya. Lin Fan menjawab dengan tegas, suaranya bergetar dengan emosi yang belum terselesaikan. Dia tidak bisa melupakan perseteruan berdarah yang sekarang terjadi antara dirinya dan 9 sekte. Baiklah, saat kamu pulih, saya akan membawamu ke gunung yang tidak disebutkan namanya. Tentu saja, kamu harus bersiap, tidak ada apapun di gunung itu. Kamu harus mengandalkan diri sendiri. Wuya berkata sambil mengangguk. Petik 2. Terima kasih, tetua senior. Lin Fes membungkuk dengan anggun. Kedua orang itu berbicara sebentar dengan Lin Fan dan kemudian meninggalkan ruangan. Kakak senior, mengapa kamu memberitahunya tentang token itu? Membiarkannya bermimpi. Tetua senior Yan berkata dengan tidak setuju. Adik junior, dengan harapan, mungkin ada keajaiban.
Wuya tersenyum dan meninggalkan tempat itu tanpa mengatakan apapun. Dalam beberapa hari berikutnya, Lin Fan pulih dengan cepat. Tubuhnya sangat sakit kali ini, lebih dari sebelumnya. Lin Fan tidur hampir sepanjang waktu untuk memulihkan diri. Namun hari ini, dia akhirnya merasa tubuhnya sudah baik-baik saja. Lin Fan mencoba membuka panelnya untuk memeriksa statusnya. Namun, saat dia menarik panelnya, dia terkejut. Tidak ada respons, sekeras apapun dia mencoba. Mustahil. Sekarang, wajah Lin Fan memucat. Satu-satunya cara untuk membalas dendam adalah sistem, tetapi sekarang sistem itu sudah tidak ada lagi. Ding, sistem terkuat telah resmi menyatu. Lin Fan sangat senang hingga dia hampir berteriak saat mendengar suara sistem. Namun saat dia mencoba mengatakan sesuatu, dia langsung koma. Dia tidak menyadari sudah berapa lama berlalu, tetapi saat dia membuka matanya, fajar menyingsing di luar. Lin Fan langsung memeriksa statusnya. Apa sebenarnya penyatuan resmi ini? Apa yang terjadi dengan sistem? Lin Fan membuka panel dan memeriksanya dengan saksama. Nama, Lin Fan. Tingkat kekuatan, Pasca Celestial tingkat 1. Tubuh, Peri Celestial tingkat 1. Potensi, tak terbatas. Garis keturunan, tidak ada. Keahlian, Yin Yang, dorongan, siluman. Keunggulan, membuat senjata, mengajar siswa. Ransel, 95 batu bata merah besar, peta 7 harta suci. Semua panel sebelumnya telah hilang, dan sebagai gantinya ada panel baru ini. Lin Fan dapat merasakan semua keterampilan bela dirinya masih dalam pikirannya. Dia bahkan merasa bahwa dia dapat bergerak sesuai keinginannya. Rasanya seperti semua keterampilan itu telah menjadi bagian dari dirinya, terasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Panel di masa lalu tampak maju, tetapi dia menyadari bahwa yang ini jauh lebih baik. Ada beberapa opsi lagi. Lin Fan tidak tahu untuk apa mereka, terutama tingkat kekuatannya. Bagaimana mungkin dia hanya berada di tingkat pasca celestial? Dia akan mencapai level pre-celestial. Namun, Lin Fan tidak merasakan bahwa dia telah menjadi lebih lemah. Apa yang sebenarnya berubah? Dia perlu belajar sedikit, karena sekadar menebak tidak akan membantu. Dia tidak keluar dari pintunya selama berhari-hari. Dia ingin memeriksanya dan menemukan tetua senior Wuya. Dia perlu melihat gunung yang tidak disebutkan namanya. Lin Fan membuka pintu, merasa sangat hangat saat sinar matahari menyinarinya. Dia melihat jauh ke kejauhan. Ada begitu banyak bangunan dan orang di mana-mana. Ini adalah Sekte Glory, jauh lebih kuat dan lebih makmur daripada Sekte Saint Devil. Dalam perjalanan, Lin Fan melihat banyak murid dari Sekte Glory, dan banyak hal baru. Ukuran Sekte Glory berada di luar imajinasi Lin Fan. Setelah mengunjungi beberapa tempat, Lin Fan akhirnya bertemu tetua senior Wuya di tengah jalan. Sepertinya kamu sudah pulih. Biarkan aku membawamu ke gunung yang tidak disebutkan namanya. Tetua senior Wuya tahu Lin Fan telah keluar dari kamarnya, jadi dia datang untuk menjemputnya. Yang mereka capai adalah gunung yang kosong. Gunung itu berada di barat laut Sekte Kemuliaan, dan termasuk bagian belakang sekte tersebut. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang lewat, dan itu adalah gunung yang telah dilupakan oleh para murid. Terima kasih, tetua senior. Lin Fan menatap Wuya sambil membungkuk, dan melihat level kekuatannya. Puncak level surgawi agung. Meskipun tidak ada perubahan level, Lin Fan tahu bahwa tetua senior Wuya ini jauh lebih kuat daripada guru besar Saint Devil. Ketika Lin Fan mengikutinya untuk akhirnya mencapai gunung yang tidak disebutkan namanya, dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kosong, sunyi, tidak beradab. Ini akan menjadi tempat baru bagi Sekte Saint Devil. Ini yang perlu kamu ketahui, lihatlah. Hanya ini yang dapat kami lakukan untukmu. Kamu memilih jalan ini, jadi jangan mengeluh. Kamu memiliki hak istimewa yang sama dengan murid-murid Sekte Kemuliaan lainnya. Seberapa jauh kamu dapat melangkah semuanya tergantung padamu. Tetua senior Wuya mengingatkan Lin Fan. Terima kasih banyak kepada Sekte Kemuliaan. Lin Fan membungkuk dengan hormat. Tetua senior Wuya mengangguk dan pergi. Hanya itu yang dapat dia lakukan. Lin Fan perlu mengandalkan dirinya sendiri sekarang untuk tumbuh bab 89, menebus diriku sendiri, kemurahan takkan berubah. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Di gunung tak bernama yang sepi, Lin Fan mendesah saat ia duduk di atas sebuah batu. Kemudian, ia mulai menatap ke kejauhan,
memikirkan tentang kehidupan dan makna dunia. Hembusan angin bertiup, meniup beberapa daun, menekankan kehancuran yang tampaknya ada di sana. Tempat ini tampak sepi, dibandingkan dengan sekte makmur yang tidak jauh dari sana. Ia sendirian, dan tidak memiliki siapapun untuk diandalkan di tempat yang asing ini. Apa yang harus ia lakukan? Lin Fan merindukan kehidupan dari sebelumnya, tetapi sekarang telah hilang. Di tengah-tengah pikiran ini, tubuh Lin Fan menjadi satu dengan lingkungan, dan perasaan tertekan menyebar kemana-mana. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, Lin Fan duduk di atas batu tanpa bergerak, seperti batu. Guru besar Sekte Glory memberikan gunung tak bernama itu kepada seorang murid baru. Berita itu didengar oleh banyak orang. Berita itu segera menarik perhatian besar. Berita itu sungguh tidak masuk akal, mereka tidak percaya bahwa guru besar akan memberikan gunung itu kepada orang lain begitu saja. Beberapa tetua tidak setuju, tetapi itu tidak ada gunanya. Itu adalah perintah langsung dari guru besar. Bisakah mereka menolak? Murid-murid lain sangat tertarik pada pria yang akhirnya mendapatkan gunung yang tidak disebutkan namanya dari guru besar. Oleh karena itu, mereka datang untuk melihat orang macam apa yang dapat membangun divisi di gunung yang tidak disebutkan namanya itu. Ketika mereka tiba di sana, mereka melihat tempat yang sepi itu dan menggelengkan kepala. Tua dan tidak beradab, rumput liar tumbuh di mana-mana, pohon-pohon tumbuh tidak teratur, terlalu sulit untuk membangun divisi di sini. Kemudian, mereka melihat pria di atas batu, yang memicu rasa ingin tahu mereka. Beberapa murid memeriksanya dan pergi. Hari kedua, lebih banyak murid datang, dan pria itu masih di sana. Hari ketiga, gelombang murid lainnya datang, dan dia persis di sana. Setelah beberapa hari, sebuah rumor mulai beredar di dalam sekte kemuliaan. Pria yang menerima gunung yang tidak disebutkan namanya itu adalah pria bodoh, yang terus duduk di atas batu tanpa bergerak. Tetua senior Wuya dan Yan sama-sama memperhatikan Lin Fan dengan saksama. Mereka tahu Lin Fan sedang menengahi. Penghancuran sekte itu adalah urusan yang tak tertahankan bagi siapapun. Beberapa orang akan menjadi gila. Beberapa orang akan mati rasa. Beberapa orang akan tenggelam dalam dendam. Dan beberapa orang langka akan keluar dari mimpi buruk dan pulih. Mereka hanya tidak tahu di kategori mana Lin Fan akan berada. 10 hari kemudian, tawa menyebar di seluruh gunung yang tidak disebutkan namanya. Aku harus bangun, bekerja keras, dan membalas dendam setelah aku menjadi lebih kuat. Lin Fan terbangun dengan pikiran yang terasa seperti dibelai oleh angin segar. Apa yang bisa dia lakukan dengan khawatir setiap hari? Apa yang hilang tidak dapat dipulihkan? Kekuatannya tidak dapat meningkat tanpa usaha apapun. Memulihkan dirinya dan terus bekerja keras adalah apa yang perlu dia lakukan. Ketika tingkat kekuatannya melampaui musuh-musuhnya, itu akan menjadi waktu untuk membalas dendam. Di sekte kemuliaan yang jauh dari Lin Fan, seorang pria berdiri di sana, tampaknya dapat melihat gunung yang tidak disebutkan namanya seolah-olah berada tepat di depanku. Dia tersenyum lembut, matanya penuh dengan perhatian dan penghargaan. Senang rasanya bangun. Lin Fan berpikir sejenak tentang situasinya saat ini. Sejujurnya, dia miskin dan tidak punya apa-apa. Tidak ada orang yang bisa digunakan, lebih miskin dari seorang gelandangan. Untuk melanjutkan sekte Saint Devil, dia tidak bisa hanya memikirkannya. Sebagai seorang guru besar sebuah sekte, dia perlu memiliki rumah terlebih dahulu, kemudian beberapa pelayan dan murid. Dia pada dasarnya kekurangan segalanya. Lin Fan menghela napas. Sungguh merepotkan untuk memulai dari bawah. Untungnya dia berada di sekte Glory. Jika dia menggunakan otaknya, masalah seperti ini bisa dipecahkan. Lin Fan memeriksa benda yang diberikan oleh tetua senior Wuya kepadanya. Sebuah buku tua, yang diperiksa Lin Fan dengan saksama dan menemukan bahwa buku itu berisi catatan rahasia tentang benua Dongling. Lokasi divisi sekte di benua Dongling, divisi di tempat rahasia, divisi di daerah terlarang, dan semua hal lain yang perlu diingat semuanya ada di dalam buku itu. Gaya pelatihan di benua Dongling tidak terlalu berbeda dengan yang ada di benua Changling. Namun, tidak serumit yang ada di benua Changling. Di sini, mereka membagi level menjadi 4 bagian, awal, sedang, tinggi, dan akhir, bukan angka. Lin Fan menutup buku itu, akhirnya memperoleh sedikit pengetahuan tentang benua ini. Benua ini tidak lebih buruk dari benua Changling, dan sebenarnya bahkan lebih maju. Selain itu,
Benua ini jauh lebih besar dari benua Changling. Ada juga banyak kekuatan di tempat ini, jauh lebih rumit dari yang bisa dibayangkan. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Lin Fan menyingkirkan buku itu, tidak peduli dengan apa yang tertulis di buku itu. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memulihkan diri dan melanjutkan warisan Sekte Saint Devil. Meskipun dia adalah satu-satunya yang tersisa, dia membawa harapan besar dari guru besar dan saudara-saudara seniornya. Dia tidak bisa mengecewakan mereka. Lin Fan mengamati gunung yang tidak disebutkan namanya dan memeriksa medannya. Dia akhirnya memutuskan untuk membangun rumah di tanah yang datar. Dia mengambil beberapa pohon besar dan menebangnya. Kemudian, dia mengirisnya menjadi pilar dan menggunakannya sebagai 4 pilar penyangga. Selanjutnya, dia mulai membuat lantai kayu. Ketika semuanya selesai, Lin Fan akhirnya merasa lega. Rumah kayu 2 lantainya sudah siap. Meskipun itu bukan sesuatu yang menakjubkan, setidaknya dia punya sekarang. Saat itu di luar gelap, jadi Lin Fan masuk ke dalam rumah kayunya dan mencoba berlatih. Faseles Sky Demon dan Jianyi adalah keterampilan bela diri terbaik yang Lin Fan ketahui. Sekarang setelah sistemnya berubah, dia tidak yakin apakah latihannya berbeda. Lin Fan telah mencapai level 2 untuk Faseles Sky Demon, tetapi dia masih di level 1 untuk Jianyi. Setelah Lin Fan mulai berlatih, ruang di belakangnya bergetar, seperti batu yang dilempar ke danau. Lin Fan menjalankan kedua keterampilan itu secara bersamaan. Seperti Yin Yang Tai Chi, separuh area itu adalah kabut hitam sementara separuh lainnya adalah kehendak pedang, yang berubah menjadi pedang kuat yang tidak disebutkan namanya dengan cahaya putih yang menyilaukan. Pada saat ini, Lin Fan membuka matanya karena terkejut. Ketika dia masuk ke mode latihan, dia tidak mendengar suara pemberitahuan dari sistem, tetapi dia merasakan kekuatan tertentu masuk ke dalam tubuhnya dengan nyaman. Lin Fan tidak pernah merasa seperti itu, dan kecepatan melatih kedua keterampilan itu bahkan tampak lebih cepat sekarang. Ini adalah efek dari penggabungan sistem. Dia hanya tidak yakin apakah ada lebih banyak fungsi yang bisa dia jelajahi. Lin Fan menenangkan diri dan kembali berlatih. Keesokan harinya, matahari terbit, dan Lin Fan membuka matanya sambil menarik napas dalam-dalam. Setelah berlatih semalaman, kedua keterampilannya meningkat dengan cepat. Terutama Jianyi, itu adalah gerbang menuju peningkatan level. Lin Fan percaya bahwa itu akan segera naik level. Lin Fan ingin memeriksa sekte ini sekarang setelah dia berada di sini untuk sementara waktu. Menemukan kesempatan untuk mendapatkan beberapa sumber daya atau menipu seseorang untuk menjadi pelayannya seharusnya merupakan ide yang bagus. Yang terpenting adalah dia belum makan selama 10 hari. Dia kelaparan, dan jika dia masih tidak punya apa-apa untuk dimakan, tubuhnya tidak akan mampu bertahan lagi. Lin Fan berterima kasih kepada guru besar Sekte Kemuliaan. Dia tidak hanya memberi Lin Fan gunung, tetapi juga memberinya semua hak istimewa yang bisa dimiliki seorang murid. Ini luar biasa. Lin Fan melangkah keluar dari pintunya dan menyadari ada sesuatu yang hilang. Dia mengerutkan kening dan segera menyadari sesuatu. Jadi, dia membawa sebuah batu raksasa dan meletakkannya di pintu masuk. Menggunakan jarinya sebagai pena, dia menulis 3 kata, Sekte Saint Devil. Setelah selesai, Lin Fan mengangguk puas. Itu lebih seperti itu. Bab 90, membujuk seseorang masihlah sesuatu. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Lin Fan turun dari gunung yang tak bernama dan menyadari bahwa para murid itu menatapnya dengan aneh. Para murid itu sedang melakukan percakapan pribadi, dan ketika Lin Fan melewati mereka, mereka akan berpura-pura melihat ke tempat lain. Begitu Lin Fan pergi, mereka kembali berbicara. Dia pemilik gunung yang tak bernama itu. Dia tidak tampak seperti orang yang berkuasa. Apakah menurutmu dia adalah putra rahasia dari guru besar? Aku pernah mendengar bahwa guru besar itu jatuh cinta pada seseorang sejak lama. Diam, jika seseorang mengadu tentangmu, kau akan dikutuk. Tetapi gunung yang tak bernama itu terlalu miskin. Tidak ada yang tinggal di sana untuk waktu yang lama. Tidak mudah untuk membangun divisi di sana. Lin Fan mendapatkan gunung yang tak bernama itu dan membangun divisi di atasnya. Informasi ini bukanlah rahasia. Oleh karena itu, beberapa murid penasaran tentangnya, tetapi ada yang lain yang tidak tertarik. Sekitar waktu ini, Lin Fan benar-benar menemukan beberapa tempat menarik di Sekte Kemuliaan.
Tampaknya pekerjaan sampingan populer di sini. Misalnya, ketika dia melewati toko penempaan senjata, dia melihat sekelompok ruangan dengan pintu tertutup. Terdengar suara keras dari sana. Lin Fan tidak tahu apa yang mereka lakukan di dalam. Tiba-tiba, seorang pria berotot keluar dan memegang pedang yang menurut Lin Fan tampak seperti sampah. Pedang panjang tingkat atas, tukarkan dengan pil obat inti emas. Lin Fan tahu tentang pil itu adalah pil yang sangat membantu bagi orang-orang di bawah tingkat peri celestial. Itu dapat sangat meningkatkan kecepatan latihan seseorang. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Lin Fan. Para murid yang menunggu di depan pintu benar-benar menjadi gila karenanya. Mereka hampir berkelahi untuk mendapatkan pedang itu. Lin Fan memeriksa para pandai besi. Tingkat kekuatan mereka biasa saja, hanya di tingkat pasca celestial. Namun, kemampuan menempa sangat hebat, dan mereka jauh lebih baik daripada pandai besi di Sekte Saint Devil. Sepertinya para petarung yang memiliki pekerjaan sampingan di sini semuanya menggunakan barang-barang untuk menukar pil yang dapat meningkatkan tingkat kekuatan mereka. Kemudian, Lin Fan melihat pekerjaan lain, dan mereka mirip dengan toko penempaan dalam hal perilaku dan respons. Tampaknya ada banyak orang yang berlatih di sini, tetapi hanya sedikit orang yang memiliki pekerjaan sampingan. Mereka yang memiliki pekerjaan sampingan menggunakan apa yang mereka ciptakan untuk bertukar hal-hal yang dapat membuat mereka lebih kuat. Bagus, bagus. Lin Fan mulai berpikir sesuatu dalam benaknya. Gulma-gulma itu perlu disingkirkan di gunung. Sulit baginya untuk melakukannya sendiri. Dia perlu mencari tenaga kerja, mendapatkan beberapa murid, dan membiarkan mereka membantunya mengembangkan sekte tersebut. Lin Fan mengamati para murid di sekitarnya. Mereka berada di level pasca surgawi atau peri surgawi. Jelas, dia tidak bisa menipu mereka berdasarkan kondisi saat ini. Untuk menipu seseorang, dia perlu menemukan para murid yang tidak mendapat perhatian dari sekte tersebut. Misalnya, para murid prasurgawi. Setelah dia berpikir, Lin Fan segera mulai bertindak. Halo, saudara junior, bolehkah aku bertanya, di mana para murid yang tidak mendapat perhatian di sini? Lin Fan tersenyum yang menurutnya lembut. Murid yang dihentikan oleh Lin Fan mengamatinya. Siapa dia? Dia tampak tidak dikenal, dan memanggilnya saudara junior. Apakah statusnya lebih tinggi dari dirinya sendiri? Namun, murid itu melihat wajahnya yang serius dan merasakan kekuatannya, jadi dia sedikit yakin. Lin Fan menatap murid itu dan tersenyum sambil membaca ekspresi wajah orang itu. Dia tahu bahwa murid itu telah diyakinkan. Saudara senior, para murid yang tidak mendapat perhatian pastilah para pelayan itu. Murid itu masih sedikit meragukan Lin Fan, tetapi sikap lembut Lin Fan memberinya sedikit tekanan. Oh, di mana mereka? Lin Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Langsung ke timur, melewati jalan kecil. Murid-murid pelayan seharusnya tinggal di tingkat tengah gunung. Murid itu menjawab sambil merenungkan situasinya. Terima kasih, saudara junior. Lin Fan menepuk bahunya dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, lalu pergi. Bolehkah aku menanyakan nama belakangmu, saudara senior? Murid itu memanggil dari belakang Lin Fan. Mulai sekarang, kau bisa memanggilku saudara senior Lin, kata Lin Fan tanpa menoleh ke belakang. Nama belakangnya Lin. Murid itu mengangguk dan segera kembali untuk memeriksa. Dia ingin tahu siapa orang itu, sehingga dia mungkin bisa mendapatkan manfaat darinya. Mengikuti arahan murid itu, Lin Fan akhirnya mencapai tempat tinggal para murid pelayan. Ketika dia melihat tempat tinggal para murid pelayan, dia merasa terkejut. Sekte Glory adalah sekte besar. Kondisi kehidupan para murid pelayan sama dengan murid sekte luar Sekte Saint Devil. Kakak senior yang tampan ini, sepertinya kau berasal dari sekte dalam. Apa yang bisa kubantu? Ketika Lin Fan masih memeriksa tempat itu, seorang pria datang sambil tersenyum. Lin Fan tersenyum dan menatapnya. Baiklah, panggil para pelayan ke sini. Aku, sang guru, perlu membawa seseorang bersamaku ke gunungku. Zhang Ergou menatap kakak senior di depannya. Awalnya ia mengira Lin Fan pasti berasal dari sekte dalam, dan berpikir akan lebih baik jika ia berkenalan dengannya. Akan lebih baik jika ia bisa mendapatkan beberapa hadiah. Ketika ia mendengar Lin Fan menyebut dirinya guru, wajah merah Zhang Ergou menjadi semakin merah. Sang guru, gelar itu hanya bisa digunakan oleh orang-orang tingkat tinggi di sekte itu. Ini.
Zhang Ergou tahu banyak hal, termasuk rumor di dalam sekte itu. Meskipun dia tidak mengenal orang besar itu, orang ini bisa jadi seseorang yang berkedudukan tinggi yang telah lama diam, dan sekarang sedang memilih murid. Lin Fan juga menyebutkan tentang gunung. Hanya seorang tetua senior yang bisa memiliki gunungnya sendiri di Sekte Kemuliaan. Baiklah, baiklah. Mohon tunggu sebentar. Aku akan memanggil seseorang sekarang juga. Zhang Ergou menyadari bahwa ini mungkin hari keberuntungannya. Dia tidak pernah mengira akan bertemu dengan orang tingkat tinggi seperti itu hari ini. Jika dia bisa kembali dengan orang besar itu, dia akan menjadi anggota sebuah gunung. Dia hanya tidak yakin gunung mana itu, Gunung Zongtian, Gunung Qingting, atau yang lainnya. Zhang Ergou bahkan tidak bisa membayangkan ini. Dia gemetar karena kegembiraan hanya dengan memikirkannya. Lin Fan berdiri di tempat yang sama dan mendesah. Jika dia tidak bersikap tenang dan misterius, akan sulit baginya untuk mencapai apapun. Namun, apa yang dia katakan tidak salah. Dia adalah guru besar ke-6 dari Sekte Saint Devil. Meskipun dia lemah, menyebut dirinya, guru, tidak apa-apa. Bagaimanapun, dia harus mendapatkan sebanyak mungkin. Dia harus menyingkirkan rumput liar itu terlebih dahulu.